Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 Madrasah Tsanawiyah di semester kedua, yaitu bab ke-8, akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menjelaskan pengertian riya dan nifak. 2. Menunjukkan contoh dalil nakli dan akli tentang riya dan nifak. 3. Mengidentifikasi pelaku yang termasuk kategori riya dan nifak. 4. Menyajikan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku riya dan nifak. 5. Memahami dampak-dampak negatif akhlak tercela, riya dan nifak. 6. Mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan. Yang pertama, riya. Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man samma'a samma'allah bihi wa man yura'i yura'illah bih." Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Allah memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melakukan perbuatan riya diancam sebagai pendusta agama Islam ini, bahkan diancam dengan satu sanksi, yaitu neraka wail. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Macam-macam riya ada dua, yaitu 1. Riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali,
yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. 3. Bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seseorang menyumbang masjid di hadapan orang banyak dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. 2. Seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. 3. Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitia mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli menyumbang. 4. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan atau kecakapan berbicaranya, keturunannya. 5. Mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain meremehkan kebaikan yang dilakukan. 6. Tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. 7. Seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. 4. Adapun akibat negatif riya diantaranya: 1. Menghapus pahala yang baik. 2. Mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. 3. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. 5. Perilaku menghindari riya. 1. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. 2. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. 3. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. 4. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. 5. Mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. 6. Tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. Rahasiakanlah ibadahmu seperti engkau merahasiakan semua aib-aibmu.